Sobat Ambiar, selamat hari Jumat penuh berkah. Alhamdulillah. Hari ini H-3 menjelang ulang tahun Transmedia yang ke-24 di tanggal 15 Desember nanti dari Senin ya. Ini Road to 24 Hours Transmedia 24 tahun. Ya, terima kasih banyak buat Sobat Ambiar yang selalu setia bersama Transmedia. Iya. Terima kasih ya. Terima kasih banget. Pokoknya kita Kok berharap kita berdua terus sih? ya mungkin itu yang namanya jomblo. Aku gak jomblo, kamu jomblo. Emang kamu gak jomblo? Enggak. Ya Allah, ria banget. Awas ntar diambil orang. Tapi ya mudah-mudahan kan tetap setia. Boleh geser gak tuh? FD udah geser. Oke. Sobat Ambiar, tapi kalau ngomongin soal pasangan, Iya, kalau ngomongin jomblo juga bintang tamu kita yang satu ini nggak jomblo loh. ya benar ya. Kemarin sih katanya udah punya pasangan. Iya. Katanya bule ya katanya ya. Iya, Cuma kayak Mas sekarang- Rian kemarin pasangannya bule, sekarang putus lagi. Nah sekarang balik lagi sama bule. Tapi yang ini juga sama bule katanya sekarang. Kita penasaran, Ya. katanya mamanya udah tahu, sudah memberikan restu. Nah kita penasaran karena nggak pernah diposting sama sekali ya. Betul. Dan masih di rahasia. Sama Dan seperti Dewi katanya Persik, lu juga punya pacar tapi dirahasiakan. Walaupun nggak kita punya- semua tahu ya. Aku nggak punya pacar. Jadi apa dong dia statusnya? Calon pasangan. Di bagi-bagi biar kita hadirkan. Ini dia ibu dan juga anak. Ada Ina Thomas dan juga Valerie Thomas. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur, stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi. I'm good. Silakan Val dan juga Mbak Ina Thomas. Jadi Val udah punya pacar. Lihat dong, lipstick kita sama loh bertiga. Oh iya ya. Ini buy one get three apa gimana lipstick? Cantik-cantik banget. Lipstiknya biasa, produk terbaru. Dari siapa? Dari dia. Oh. Agak kesini sayang. Val, jadi sekarang punya pacar baru? Oke. Mbak Ina, satu kata yang bisa menggambarkan pacar barunya Valerie Thomasu, apa satu katanya? Yang pasti udah independen, udah financial independent, udah pasti. Aha. Terus sabar. Sabar. Oh, oke. Berarti harus sabar-sabar menghadapi Valerie. Iya, Ya? Oke, Val dan juga Mbak Ina Thomas, kami semua mengucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat, ini dia Valerie yang mempublish pacar barunya ke mamanya, ke kita. Nanti kita cari tahu. Ini dia. Val, udah berapa lama pacaran sama yang ini? Baru sih. Baru. Udah agak lama. Ngeliatin mama. Kurang dari 6 bulan? Enggak, udah 6 bulan lebih. Oke, tapi belum lewat 1 tahun dong? Belum. Belum. Oke, kenal di mana? Kita kenal di Indonesia actually. Lagi liburan? Lagi liburan, lagi sama-sama liburan. Dia lagi liburan ke sini. Oh emang orang mana? Orang Jember, Jember. Ya bukan, apa di mana? Di Amerika kah? Australia. Dia orang Itali. Oh, Itali. Buongiorno. Orang Itali. Itali ya. Ya, oke. Ya, Jadi dia orang liburan ke Indonesia. Abis itu kita ketemu. Hah? And then kita temenan dulu. Abis itu kan aku juga emang sering bolak-balik ke luar negeri kan. Jadi kayak kita maintain relationship-nya. Terus ya udah. Tapi kenalnya dari mana? Apakah dari Instagram atau dikenalin Enggak. teman atau dari aplikasi dating online? Kenalin temen. Enggak, dikenalin temen tapi ketemunya secara organik banget gitu. Kayak nggak lewat sosmed atau apa emang. Oke, dikenalin teman ya. Organik banget. Oke. Iya. Kenapa kamu? Enggak, Oh, kenapa? Oh, kamu juga organik. organik dong. Val, tapi yang bikin kamu jatuh hati, oke, he's the one, kayaknya dia deh yang sekarang bisa jalan sama aku. Orangnya sabar. Dia paham banget sama kerjaan aku juga, nggak ngeribetin. Oke. Sama sekarang kan aku juga baru, maksudnya lagi sibuk-sibuknya. Aku baru, pokoknya lagi sibuk banget ya. Aku perlu cowok yang ngerti, iya. Perlu cowok yang kalem, yang santai. Aku perlu cowok yang ngerti juga, banget gitu. iya, yang juga bisa kerja, yang emang sibuk sendiri juga. Jadi kayak kita punya kesibukan masing-masing, Oke. nggak saling mengganggu. Jadi kita punya space juga. Butuh hubungan yang sehat aja sih, iya. Butuh hubungan yang super sehat aja. Jadi Emang kerjanya apa? Kamu bilang dia juga punya dunia sendiri, punya pekerjaan sendiri. dia engineer. Engineer, oke. Engineer, ya. Terakhir ketemu kapan? Kapan ya? Sebulan setengah yang lalu. Sebulan setengah. Mbak Ina berarti udah ketemu dong? Udah, dikenalin sering sama ketemu. mama papa. Iya, udah. Kesan pertama selain sabar, terus financially independent, apalagi kalau menurut seorang Mbak Ina Thomas sebagai seorang mama? Anaknya baik ya.
lalu dia kayak bisa mengikuti awalnya mungkin kaget-kaget, keluarga kita kan orangnya open, ngomong di meja makan tuh apa aja diomongin. Mungkin kalau kulturnya orang Itali itu kan family kayak makan aja mesti nungguin yang lain kayak gitu-gitu loh. Tapi kalau kayak kita kan yang anaknya belum datang kita makan duluan gitu ya nggak apa-apa, karena kan memang nggak tahu kepastian kan mereka pada sibuk, jadi itu dia bisa beradaptasi dengan baik gitu aja sih. Sama makanannya dia suka makanan Indonesia. Jadi santai, nggak berat-berat amat ya kalau jadi makanan ya. Nyantai sih orangnya. Oke, kita bakal lihat ini satu artikel tentang pacar barunya Valerie. Sudah sudah mempublish memiliki kekasih. Valerie belum memberitahu nama sang kekasih. Ini belum memberitahu nama sang kekasih ke siapa? Ke masyarakat? Ke followers kamu? Atau ke mama? Mama udah tahu pasti ya? Ke mama, Atau ke papa? Mama sama papa orang Pertama. the first two people yang aku langsung kasih tahu sih. Oke, ini nama sang kekasih itu ke siapa? Ke followers kamu kah? Atau kamu nggak pernah misalnya nge-tag dia atau mention Instagram dia di sosial media kamu? Nggak pernah. Nggak mau aja. Kenapa? Aku suka sih privasinya. Oke, privacy ya. Kalau pertama kali Si Mas Rian. iya privacy lah, tapi takutnya kalau ada followersnya, kalau dia nge-tag followersnya malah nge-DM pacar kamu bahaya juga ya. Berarti kamu follow-followan Instagram juga gitu? Oh iya. Kita tetap follow-followan Instagram tapi Kan ada kan orang yang sengaja memang nggak mau follow-followan. Banyak. Gitu. Banyak loh, Bang. Enggak sih, aku nggak terlalu segitunya. Aku tetap follow-followan cuman aku tetap I enjoy my privacy. Oke, pasti pertama kali dikenalin sama Papa kesan pertamanya bilang apa? Mungkin Mbak Ina. Kalau Jeremy kan suka orang pinter ya, dan Valerie juga sama gitu. Mereka berdua tuh memang suka kalau ngobrol itu berkembang ke yang lain, bukan yang kayak ngomongin tentang makanan atau dia ngomongin tentang sejarah dan pekerjaan, itu pasti nyambung banget. Jadi memang maunya yang Jeremy sangat cocok. Dia yang exciting karena ngomong apa aja nyambung. Enaknya itu ya, berwawasan maksudnya ya. Wawasannya kayak ya pinter lah, anaknya pinter. Val udah dikenalin sama keluarganya di Itali? Udah. Berarti udah saling Tahun kenal lalu. ya. Berarti keluarga Itali juga udah kenal sama mama. Belum, karena mereka belum. Nggak sejauh itu kali. Tapi aku udah kenalan sama keluarganya dia. Dia udah kenalan sama mama papa duluan. Gitu. Baru kemarin kita habis Euro trip aku kenalan sama keluarganya. So lagi menikmati aja ya. Kalau mama bilang nggak sejauh itu, tapi kita juga nggak tahu Valerie mau sejauh mana ya. Kita mau kasih lihat juga ada komentar dari followersnya Val ketika melihat kedekatan bersama dengan pria asal Itali. Nah gini kan cocok, sama-sama bule. Oke, next. Setara banget. Setara maksudnya apa? Apa sih? Kok Setara banget. Oke, next. Cute, happy for you katanya. Oke, Naura ya, itu dari Happy Naura. looks good on you. Oh, good on baju kali, good on you. Next. Oke. Val, tapi kalau misalnya kita sebenarnya nggak mau bandingin sama mantan kamu sih, tapi maksudnya memang tipikalnya kamu lebih suka, kamu yang terakhir juga bule kan ya? So preferensinya tuh memang bule-bule gitu. Enggak sih, enggak kebetulan, emang sebenarnya nggak sama bule juga bisa, cuman Ketemu. Cocoknya iya. kayak gitu. Aku lebih nyaman sama laki-laki yang emang punya kesibukannya sendiri, bisa kasih aku space. Karena I don't know, aku lumayan alpha woman, so. Oh ya? Iya. Jadi aku Turunan. juga. Iya. Turunan mamanya juga apa ya? Jadi emang aku nggak suka diribetin aja. Iya. Itu aja sih. Aku at the stage of my life aku perlu healthy relationship aja. Oke, Val gini, kamu alpha woman gak suka diribetin, dan ini LDR, long distance ya, hubungannya jarak jauh. Biasanya nggak susah loh. Nah itu seberapa sering atau seberapa jarang kalian berkomunikasi? Kalau misalnya kalau orang Indonesia kan terbiasa, aku nyampe ya, aku jalan ya, kayak gitu kan. Kalau kamu gitu gak sih? Sebenarnya sulit sih, tapi aku juga balik lagi
aku jadi lebih punya space sendiri, space untuk diri aku sendiri, dia punya space untuk diri dia sendiri. Kita teleponan misalnya kayak pagi-pagi tadi pagi briefly sebelum aku start my day, atau malam-malam sebelum aku tidur segala macam. Tapi selama kayak keseharian gitu aku kayak bisa sibuk dengan diri aku sendiri, kegiatan aku sendiri segala macam. Dan menurut aku itu yang aku prioritasin sekarang juga, and kita bisa kayak build communication yang healthy banget. Jadi pas kita ketemu lagi tuh jadi jarang, hampir nggak pernah berantem segala macam. Kita cuman punya good problems di relationship kita, nggak ada yang toxic, nggak ada yang dan dia juga tahu sekarang tuh aku lagi sibuk banget, jadi ya itu sih yang aku perluin sekarang. Jadi cuma di awal pengertian lah di awal hari doang atau menutup hari untuk cerita hari ini ngapain gitu ya? Iya, menurut aku sih communication yang paling penting ya. Kalau misalnya kita komunikasi setiap detik kan Capek juga apalagi jarak jauh ya? It takes away the connection and the special parts of a relationship. Karena you need to miss each other. Dan justru malah takutnya sparks-nya itu apinya hilang ya? Iya. Oke, kita mau kasih lihat. Ini juga ada postingan dari Ina Thomas untuk keluarga. Aduh, ini susah banget ya guys. Kalian pernah nggak menyadari kalau kehilangan sesuatu dalam hidup kita yang berupa apapun itu tiba-tiba harus hilang karena suatu hal habis dan hanya mungkin prosesnya kesel banget ya pasti, tapi ternyata semua itu akan kembali berlipat-lipat jika kita ikhlas. Saya mengajarkan anak-anak untuk selalu ikhlas jika harus kehilangan. Prosesnya memang tidak mudah, tetapi hikmahnya sangat luar biasa. Semoga anak-anakku makin sukses dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehat dan diberkati selalu. Dah. Mbak Ina, ini tuh very deep dalam sekali loh, berbicara mengenai kehilangan. Ini postingannya tuh sebenarnya ditujukan untuk siapa sih? Untuk anak-anak sih sebenarnya. Kenapa? Jadi kayak anak-anak itu kan lagi belajar bisnis, makin gede ya Kak. terus lagi yang namanya menentukan pasangan itu kan mereka juga kadang-kadang nggak wise gitu. Terus kadang-kadang anak-anak tuh ya kita kayak contohnya Excel ya, memang aku selalu memantau dia karena dia anaknya independen. Nah terus aku selalu melihat bahwa ada beberapa yang dalam hidup dia tuh yang mengecewakan misalkan, atau dia kehilangan semua opportunity yang pernah dia punya. Terus memberikan pengertian kepada dia itu nggak gampang karena kadang denial kan, namanya orang nggak terima gitu. Tapi pas begitu aku bilang ikhlas, bahwa kalau kamu ikhlas apapun yang kamu kehilangan, mau itu uang, mau itu apapun, harta dan kehilangan seseorang, itu akan kembali lagi kepada kamu lebih berlipat-lipat dibanding kamu tidak ikhlas. Jadi aku waktu itu support anak-anak tuh untuk selalu belajar ikhlas. Dan pada saat aku nulis ini adalah timing yang sangat membanggakan untuk anak aku yang cowok gitu. Dengan segala sesuatu yang dia lewati, ternyata Tuhan tuh memberikan yang saya bilang ke dia berlipat-lipat itu gitu. Jadi buat saya itu hal baik buat dia gitu, supaya dia lebih belajar bersabar, menerima apapun yang sudah hilang dalam kehidupan dia, mau itu materi, seseorang atau apapun gitu. Kalau kehilangan terbesar bagi Ina Thomas apa? Kehilangan terbesar ya kalau anak-anak nggak ada. Kalau anak-anak nggak ada di rumah itu kayak empty banget gitu. Makanya aku di hari-hari di umur aku yang udah segini sama Jeremy, kalau misalnya anak-anak udah mulai liburan, kita liburan kemana ya? Tapi untungnya saya juga ada hiburan di rumah, ada anabul yang membuat mental saya lebih sehat. Oke, Val, tapi kamu tahu nggak bahwa ternyata kehilangan waktu bersama dengan anak-anaknya, dengan kamu dan juga Axel adalah satu kehilangan terbesar bagi mama kamu? Iya dong. You know it, kamu tahu? Kalau kayak gitu biasanya gimana? Kayaknya aku sama Matthew di tahap dimana kita nggak mau selfish lagi ya sama mama papa. Jadi I think kita dikasih privilege yang sangat besar untuk explore pas kita teenagers. Udah beneran ngalamin semuanya lah, dikasih basically panggung untuk do anything we want, tapi juga tetap dimonitor in a safety territory di mana mama papa tahu juga kita ngapain segala macam. Tapi menurut aku privilege yang dikasih mama papa dari kita kecil sampai kita teenager, sampai kita lulus kuliah segala macam, sampai kita sama-sama punya pacar berdua,
hilang-hilangan segala macam. Hilang-hilangan. Kayak pernah nggak disetujuin segala macam. Kita udah ngelewatin itu semuanya. Jadi I think this year and last year itu buat aku sama Matthew lebih about gimana caranya kita reconnect lagi sama mama papa. They're getting old. We see that the soul in the house sempet kayak missing pas dia hilang dan aku hilang, dan sekarang udah mulai kayak ada lagi semenjak ada aku dan mama dan papa dan kayak everyone back together again kayak gitu. Kita semua udah ngelewatin sih. Jadi I think anak-anak seumuran teens itu pengennya jauh dari orang tua, kayak ada explore gitu, kayak you know we live to come back lah. Kayak kita lah Kak. Iya sama lah ya kayaknya. Kita juga pernah semua ngalamin itu. Semua ngalamin, cuman prosesnya aja kita bisa melewati atau tidak. Tapi memang harus dilewatin ya sampai akhirnya bisa menemukan kembali jalan pulang kan? Artinya kembali jalan pulang. Iya. Sinetron. Kembali ke jalan pulang. Kembali menemukan rumah gitu, rumah dalam tanda kutip Ini maksudnya. malah lucu kan, anak-anak tuh aku udah bilang sama anak-anak, ayo cepetan pada beli rumah masing-masing, kalian udah pada kerja. Enggak, aku mau bangun di belakang rumah aja, kan tanah kita gede kan. Jadi aku mau di sana, Matthew mau di sini. Enggak, aku nggak mau rumah yang gede, aku mau rumah yang kecil, aku mau bikin sendiri di belakang gitu. Jadi kayak kita kayak punya tanah besar itu ternyata ada manfaatnya suatu hari gitu kan. Dulu kita bilangnya kebun gitu kan, nyambung sama rumah itu yang akan menjadi planningnya kita suatu hari. Bisa kumpul bareng. Udah mulai kayak Valerie sebelah mana, aku sebelah mana. Jadi kayak yang ternyata ngumpul ya di Tapi itu umur yang menyenangkan kayak ya. kayak gitu Maksudnya ya. di umur Valerie yang masih muda ya, tapi dia udah punya kepikiran enggak deh, gue kalau punya rumah gue bikin rumah di sini aja di deket nyokap gue. Udah kesampaian tuh akhirnya bikin rumah di situ. Iya, lagi ongoing gitu. Jadi kayak apalagi Matthew, dia benar-benar tidak mau ninggalin rumah dan dia tuh kayak kepengen deket kita gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalkan, makanya dia kayak struggle banget untuk dia balik lagi tinggal di rumah tuh, mau kamarnya zaman dulu dia kayak gimana, yang udah kan sekarang kan standarnya udah beda ya. Dewasa tuh kan beda sama kamar anak-anak ya. Jadi dia nggak peduli, yang penting aku nyaman di rumah. Karena kalau di rumah tuh kan ada, dia tahu makanan sehat yang dia mau makan gitu kan, minta sama aku, sama Bibi. Tapi kalau dia tinggalnya nggak sama aku kan pasti ngerasa kok aku nggak sehat ya. Nah, mereka tuh udah kayak gitu sendiri gitu. Oke. Tapi menyenangkan, ini jadi di pengingat buat kita semua ya Sobat Ambiar ya. Semoga tidak pernah bisa tidak melupakan orang tua, keluarga, karena pada akhirnya kita ya ke siapa lagi sih baliknya, coba ke keluarga kan. Iya. Oke, ngomongin soal keluarga, ini juga yang kita lihat dari keluarga ini seperti adik kakak kalau netizen bilang. Keakraban ibu dan anak Ina Thomas dengan Valerie hingga banyak yang menyangka mereka berdua kakak adik. Iya loh ya. Adik. Ya kan? Nomor sepatu sama nggak? Sama, sering tukeran nggak sepatu baju? Sering. Dia kan orangnya nggak suka shopping, jadi dia tuh baju juga ya dia punya taste sendiri gitu. Cuman jarang, anaknya nggak pernah shopping tuh nggak prioritas gitu, kayak brand tuh nggak jadi prioritas. Oh ya, kamu nggak suka belanja? Enggak, aku sukanya liburan. Nah, terus dia suka liburan. Experience ya, pengalaman ya. Kalau Kak Dewi sukanya belanja. Sukanya iya, Dia suka makan, barang-barang aku. Oke. Jadi akhirnya uangnya apa yang kamu cari selama ini, maksudnya nafkah segala macam, pemasukan buat jalan-jalan? Jalan-jalan dan makan. Sebenarnya ya experience sih, karena menurut aku dunia tuh gede banget. Harus jalan-jalan gitu It ya. keeps me inspired, iya. And I love being Dia inspired. kalau mau shopping nunggu aku beli, baru bisa join. habis itu dirampok. Oke, jadi enak ya, mama aja deh yang beli, ntar aku pakai yang punya mama. Oke. Kayak gitu. Buat Mbak Ina Thomas dan juga Valerie, kali ini kita mau ngajakin mereka untuk mencurahkan isi hati. Mungkin ada unek-unek yang nggak sempat disampaikan. Kali ini kita akan mengajak mereka bermain dalam Dengerin dan Boleh Protes. Let's go. Oke, kita tuh. Oh ya. Dari Mbak Ina dulu, dibaca kemudian dilengkapi sesuai dengan isi hati. Valerie, kamu boleh protes kalau menurut kamu kayaknya nggak begitu deh. Oke, silakan Mbak Ina. Sebenarnya Dari dengerin dan boleh protes. Dengerin dan boleh protes. Sebenarnya mama tuh sebel kalau kamu di rumah suka nyuruh-nyuruh Mbak
Di rumah Suka nyuruh-nyuruh mbak. suka nyuruh-nyuruh Mbak. Oke, Valerie kamu mau protes, silakan Valerie. Apa ya? Ini boleh yang mana aja? No, kamu boleh protes atas statement mama kamu barusan. Mama saya. Alasan yang tadi kenapa mama Yang mama kamu bilang bahwa kamu nyuruh mbak. Ya. Kamu jawab apa? Ya, Don jawab sini. Oh, jawab langsung ya? Heeh. Ya nggak apa-apa lah ya. kalau nyuruh Mbak ya. Iya nggak apa-apa kalau nyuruh-nyuruh Mbak karena Emang tugasnya. susah juga ya kalau misalnya bukan rumah sendiri, ya kan? Apalagi kalau udah pernah tinggal sendiri gitu, terus kayak masuk lagi ke rumah orang tua, peraturannya beda segala macem. Jadi kayak kadang-kadang nyuruh-nyuruh Mbak emang perlu karena Mama punya peraturan. Yang kadang-kadang aku tuh kayaknya aku harus suruh Mbak deh. Oke, peraturan mama peraturan mama yang menyulitkan buat kamu tuh apa? Banyak deh. Jadi mama Misalnya? tuh banyak aturan ya mama. Iya, pokoknya intinya misalnya, Mama kayak kenapa sih kamu nggak kayak gini sendiri gitu. Tapi kalau misalnya aku mau cobain sendiri, enggak jangan nanti kotor gitu. Oke. Gitu. Jadi kayak ya udah deh Mbak, lu aja gitu. Yang tahu ya. Iya, Oke. gitu. Well, silakan bergantian kamu baca nanti Mbak Ina boleh protes. Dengerin dan boleh protes. Aku pernah nyembunyiin sesuatu dari Mama soal Makan gorengan, super mie waktu masih kecil. oh iya mas kecil ya itu. Oh, emang nggak boleh itu sama mama? Nggak, dulu nggak boleh. Tapi sekarang kayaknya udah nggak pernah nyembunyiin apa-apa lagi deh. Ya, Oh, ya? pokoknya soal itu aja sih. Soal apa? Karena dia kan terbuka ya orangnya. Masalah pacar ini itu dia ngomong, tapi masalah makanan atau yang dia suka bohong gitu, aku kayak agak sebel sih. Oke, justru hal-hal kecil gitu. Dan Mbak Ina Thomas biasanya tahu kalau dia menyembunyikan itu. Tahu. Kayak misalnya diantar supir, jusnya segini, terus dibuang, itu aku tahu. Terus pulang Zaman dia, dulu. Oke. ya kayak gitu sih. Baik, Mbak Ina silakan. Kita mulai lagi dari Ina Thomas. Dengerin dan boleh protes. Mama suka mikir tuh kan kalau kamu tiba-tiba tiba-tiba kalau kamu misalnya naik Grab gitu ya, kan aku suka bilang jangan pernah naik Grab. Kamu Taksi harus online ya? Naik taksi online yang resmi gitu kan. Nah dia tuh suka tiba-tiba naik Grab terus mah aku gini kan mama udah bilang kamu gini terus atau enggak kalau misalkan dia denial gitu aku mau beli ini ngapain sih gitu terus dia tetap kekeh dibeli dengan nominal yang enggak cocok gitu akhirnya aku kesel gitu tuh kan aku udah bilang ini nggak bisa kayak begitu nggak boleh rugi kan ibu gitu ya kak orang Itu aja tua sih. ya sayang. Valerie mau protes? Oke Valerie. Apa ya? Oh, kamu emang iya kan berarti memang seperti itu ya? Mas seperti itu mama. Oke, next Valerie. number 2 Dengerin dan boleh protes. Aku tuh suka kesel kalau Mama ngomong tentang hal-hal yang nggak penting aja pagi-pagi. Hal yang nggak penting itu kayak apa biasanya? Ya apa ya? Biasanya kan ibu-ibu kan kayak apa aja dikomenin gitu loh. oh jerawat kali Enggak bukan jerawat doang. Apa pokoknya intinya nggak penting kan jerawat Enggak. Dan menurut aku kayak pagi-pagi hari itu kita harus ngomong Zen. hal-hal yang positif. Kadang-kadang tuh yang kayak harus diem Ya, dulu, namanya bentar. anak, apa sih, Mama? Tapi kan ya dia paling tapi kan umur kan nggak bisa bohong kan. Mama kan tetap ibu-ibu kan. Perannya tetap ibu-ibu harus dia mainkan. Ibu-ibu ya kan. Jadi kayak Jadi kayak suka kalau diomongin kau gemukan gitu. enggak cuman gitu. Kayak bener-bener aku lagi duduk terus kayak di scanning kayak tiap hari. Untuk Oh ya? scanning. Iya. Terus kayak bener-bener baru keluar scanning dulu. Habis ngomong sesuatu. Kadang-kadang tuh kayak ntar dulu ngomongnya siangan boleh nggak? Oke. Ya, masih pagi nih boleh nggak? Gue lagi ngumpulin mood gitu ya. Oke. Mbak Ina mau protes silakan kalau mau protes. aku suka nggak sabar aku orangnya nggak bisa ngomong nanti gitu aku harus kayaknya semua pada protes sih sama aku bukan cuma dia aja tapi aku tipe orang yang harus ngomong langsung jadi nggak bisa Ditunda. Tapi kayaknya sibuk sih semua ibu-ibu gitu ya. Pagi-pagi selama masih bisa ngomong ke anaknya langsung ngomong aja tanpa tadi kali-kali kita lagi ngumpulin mood segala macam. Tapi nggak apa-apa itu bentuk rasa kasih sayang perhatian seorang ibu. Peran ibu. Thank you Val dan juga Mbak Ina, kita kembali saat lagi tetap di pagi-pagi ambil. Geger. Biar di hari Jumat
saat ini kita masih mendoakan dan kita juga minta doanya Sobat Ambyar untuk saudara-saudara kita di Pulau Sumatera yang menjadi korban bencana longsor dan juga banjir bandang. Saat ini BNPB sudah merilis kabarnya sudah ada sayangnya 990 orang yang meninggal dunia karena bencana ini, kemudian ratusan masih hilang, dan kita berharap semoga mereka yang ditinggalkan selalu dikuatkan dan juga yang kehilangan rumah bisa kembali tentu saja untuk menata dan juga masih tetap memiliki harapan dan juga semangat akan hidup ini. Dan kita akan hadirkan seorang selebriti di mana beberapa waktu yang lalu kabarnya dia sudah beberapa kali untuk terjun langsung ya, memberikan bantuan ke Sumatera. Seperti apa ya? Kita akan cari tahu bagaimana sebetulnya keadaan yang ia temui di sana. Di pagi-pagi Ambyar kita hadirkan dia Ciki Fauzi. Selamat pagi Ciki, apa kabar? Ciki, welcome back. Selamat datang kembali. Silakan Ciki Fauzi. Halo Ciki, salam kenal. Ciki, salam kenal. Silakan Ciki. Ciki Fauzi, anak muda Indonesia, merepresentasikan anak muda yang begitu peduli dengan keadaan saudara-saudara kita di Pulau Sumatera. Seadanya Kak. No, Enggak segitunya. Ini bare minimum sebagai manusia sih. sekali. Banyak yang ingin membantu tapi memang tidak memiliki kesempatan untuk bisa membantu secara langsung melalui Ciki dan juga teman-teman lainnya. Kami juga ucapkan terima kasih buat Sobat Ambyar yang sudah menyisihkan sebagian hartanya untuk saudara kita. Ciki Fauzi, satu kalimat yang bisa menggambarkan keadaan lokasi bencana saat kamu ke sana. Satu kalimat. Disaster. Disaster Kak. Disaster. Baik, nanti Tapi boleh. sebelumnya kita berdoa mengucapkan terima kasih ya sayang sudah datang ke sini. Dengan senang hati Kak. Nanti boleh ceritakan lebih lanjut seperti apa disaster yang kamu lihat di depan mata kamu. Ini dia Ciki Fauzi yang terjun langsung ke Pulau Sumatera. Silakan sayang. Tuh. Kita sempat ngobrol Ciki udah berapa kali, ternyata udah beberapa kali ya. Beberapa kali ya. Mana aja? Yang awal aku ke Tanjung Pura, Langkat. Tadi mau ke Aceh Tamiang tapi jalan masih longsor. Terus aku pulang dulu karena memang kan banyak kerjaan dan tanggung jawab di Jakarta. Terus aku balik lagi kemarin. Jadi dari Medan landingnya terus langsung ke Aceh Tamiang. Jadi waktu itu jalan sudah dibuka ya. Dan di sana akhirnya gerak ke beberapa titik, lalu pulangnya juga mampir ke Tanjung Pura, ada Langkat yang ternyata genangannya masih ada, surut di beberapa tempat, tapi mungkin karena memang curah hujan lagi tinggi, jadi naik lagi. Terus akhirnya kita kemarin terbang ke Sumbar ke beberapa titik juga, terus aku pulang. Oke, berarti 3 provinsi ini kamu datang ya? Yes. Itu sendiri atau bersama teman-teman? Sama tim dan NGO. Jadi kalau menurut aku buat teman-teman yang mau datang, better in a group ya, biar terkoordinasi dengan baik karena kondisinya juga nggak mudah di sana. Iya. Jangan sampai kita datang juga jadi merepotkan mereka. Betul, jangan sampai kita datang malah merepotkan mereka. Itu satu kalimat yang bijak ya. Ya lebih baik sama teman-teman bisa koordinasi, bisa lebih mudah. Yang kamu lihat dan hadapi seperti apa di sana, Ciki? Lokasi yang paling parah. Aceh Tamiang. Aceh Aceh Tamiang. Tamiang. Sorry ya, It's okay. aku pulang aja bawa rinitis dari Aceh Tamiang. Gimana mereka yang nggak bisa escape dan tinggal di sana. Gitu. Yang kamu lihat di Aceh Tamiang seperti apa? Wow, disaster Kak. Yang kayak tadi aku cerita. Itu full. It's okay, take your time. Mau minum dulu? Aku baru pulang. Iya, punya minum? ini aku tuh begini karena tidur di tenda pengungsi di Aceh Tamiang. Jadi kebanyakan ngira residu. Gimana mereka yang di sana? Aku bisa escape ke Jakarta, mereka tuh nggak bisa. Dan daerah-daerah kemarin masih beberapa terisolasi. Bahkan awal-awal masih banyak yang termanjak daerah terisolasi. Tapi sekarang sudah mulai dibuka. Oke Ciki, Sorry kita ya, kasih Kak. kesempatan dulu buat Ciki Okay. untuk minum sebentar. Enggak apa-apa, aman. Seperti yang kita bisa lihat juga tadi kita tampilkan beberapa tayangan gambar itu juga yang dihadapi oleh para relawan termasuk juga Ciki Fauzi ketika ke Pulau Sumatera. Yang kamu bawa bantuannya tuh bentuknya apa aja Ciki? Yang paling dibutuhkan juga? Pertama adalah warm food. Karena mereka itu kelaparan. Jadi itu respon dari awal dan makin kesini kita jadi paham apa yang dibutuhkan. Seperti misalnya ini harusnya pemerintah mulai masuk nih, bikin segala sesuatu yang fungsinya sementara, seperti toilet sementara, hunian sementara. Karena ada saatnya kita memberikan respon, tapi sekarang adalah fase yang harus kita move forward adalah bagaimana cara bikin mereka survive dengan makanan yang mungkin dikirim lebih bergizi karena
memang aku lihat udah banyak banget tumpukan mie instan. Iya. Jadi sekarang kita move ke fase how to make them survive dengan bikin toilet sementara, hunian sementara, dan juga pendampingan psikososial. Iya. Karena ada banyak sekali yang trauma. Wow, kebayang ya, mereka bukan hanya kehilangan tempat tinggal, kehilangan keluarga, Iya. kehilangan harapan pun Iya, pada akhirnya. banget. Bahkan ketika aku bikin kayak pendampingan psikososial sama teman-teman pasukan dongeng, kita berusaha buat acknowledge perasaan adik-adik di sana. Apa yang keluar? Itu banyak yang taruh di post-it kategori kolom bingung. Oh. Kenapa bingung? Beca ibu saya hanyut. Kenapa bingung? Ini orang tua di mana, Kak? Gitu. Iya, It's too much. Ciki. Maksudnya, aku bisa escape ke Jakarta. Ya, tapi mereka tidak ada pilihan. Iya. Ciki, kita tahu Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Sementara ini tinggal di mana mereka? Jadi mereka tuh survive ya, resilience-nya luar biasa. Wow, aku belajar banyak dari mereka. Mereka tinggal di tenda-tenda. Mereka banyak bikin buat dari parasut, terpal gitu. Dan ketika orang diterpa bencana ya, bikin mereka di lowest point, resiliensinya tuh bangkit banget. Oke, justru bangkit. Ya mungkin aku mau sedikit kritik juga ya. Pemerintah itu tenda-tenda BNPB hadir hanya berhenti di jalan-jalan besar. Jadi aku banyak ketemu sama masyarakat di sana yang terima kasih sudah hadir. Saya udah jalan 45 km. Ini saya orang pertama yang keluar dari dusun ini. Wow. Berusaha mencari bantuan dan memberitahu bahwa ada dusun di dalam sana. Itu banyak banget. Itu kalau yang di Aceh Tamiang, kalau yang di daerah-daerah banjir, aku sama teman-teman relawan berusaha approach sampai dusun terdalam. Itu mereka pas kita bawa nasi bungkus yang kita masak di dapur umum, cerita, Kak, ini kakak relawan pertama yang sampai ke dusun ini, kami kelaparan 7 hari udah nggak makan. Tapi kita juga tidak boleh menutup mata, kita juga harus berterima kasih buat Polri, TNI. Yes, Kita aku lihat dari mereka. jauh mereka sampai Mereka berkilo-kilo kerja banget. jalan Mereka kerja. untuk memberikan PLN makan. Iya. kerja banget juga. Iya. Mulia Iya. itu. Betul. TNI, Polri, polisi, PLN itu kita pun para relawan juga banyak dibantu. Betul, dan pasti mereka pun juga merasakan apa yang kita rasakan. Iya. Iya. Sama, iya. perasaannya tuh pasti sama. Wah, Tidak mereka mungkin. kerja keras. Aku appreciate banget. Kami ucapkan terima kasih untuk TNI Polri. Kita juga mau kasih lihat ada satu postingan dari seorang Ciki Fauzi ini terkait mana tuh? dengan pertemuan antara Najwa Shihab dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Aku kira aku beberapa komen waktu yang ya. lalu ya. Oke, kita mau kasih lihat postingan dari Ciki Fauzi. Ini berhubungan dengan captionnya pun juga foto yang kita tayangkan dari Najwa Shihab 20 tahun lalu. Aceh mengajarkan saya luka bencana tidak pernah dihitung. Dan masih ada kalimat lain yang dia posting di captionnya Najwa Shihab. Namun kemudian ini di-repost oleh Ciki dan Ciki menambahkan kalimat, Mbak Nana, Pak Bahlil bohong katanya listrik udah nyala 97% di Aceh. Padahal kemarin masih gelap gulita di Tamiang. Emang Sorry ya, pantas Pak. ditunjuk-tunjuk gitu Mbak Nana. Saya nggak nyangka ini di up. Oke. Oke, punten, Ya. punten. Ini adalah janji juga, janji dari Bahlil Lahadalia kepada Bapak Presiden ya, Oke. Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu ketika Pak Presiden menanyakan kepada Bahlil Lahadalia saat itu, kira-kira kapan lampu akan nyala? Beliau menyatakan bahwa 97% akan nyala malam hari ini gitu ya. Buktinya di akar umput beda. Gelap itu. Aku habis dari sana dan aku lihat DM ada beberapa orang-orang Aceh Tamiang, Kak makasih ya sudah hadir gini-gini, temennya jadi hadir juga bawa obat gatal yang dibutuhkan, bawa medicine. Terus di sana masih mati lampu nggak Liza gitu, ada teman baru di Aceh Tamiang, Kak gelap gulita, Kak loh Pak Bahlil cerita gini 97% menuju 100% nyala. Ya ternyata enggak. Terus aku tanya teman relawan lain masih gelap gulita. Jadi waktu aku malam di Aceh Tamiang itu juga gelap gulita. Kita pakai headlamp. Jadi maksud aku ada ketidaksamaan nih apa yang dirilis. Pak Bahlil kan pemerintah ya, sama Ya. apa yang terjadi di lapangan. Ada itu pun Rakyat yang- masa dibohongin ya, terus itu sih, adalah Kak? satu pertanyaan dari Presiden kita yang dijawab dan pada dijawab oleh Menteri SDM kemudian tidak sesuai dengan janjinya dan beliau pun akhirnya beberapa hari kemudian meminta maaf karena janjinya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Oke, minta maaf terus. Oke, good. Oke, ya paling nggak masih minta maaf sih. Cuman actionnya apa? Ya, itu What's pun next? yang kita harapkan agar saudara-saudara kita juga bisa lebih baik lagi setidaknya Ya. walaupun di pengungsian ya. Ya menurut aku ya pemerintah tuh salah satu kurangnya adalah pemahaman akar rumput. Jadi makanya penting banget kalau udah ada di jajaran pemerintahan itu, it's a good thing punya global mindset, tapi harus ada grassroots understanding juga.
juga harus ngerasain tuh di bawah kondisinya kayak gimana. Jadi kalau mau bikin kebijakan itu ada moral dan ada empath, ada kompas moral yang terus dibawa gitu. Oke. Ketika mereka bikin kebijakan. Ciki, kita mau minta tanggapan kamu untuk statement dari salah satu anggota DPR RI di Komisi 1 Aduh. yang sempat mengeluarkan statement yang Yang mana lagi? Dia. Jadi kami mohon Kita pun melihat statement dari anggota DPR RI tersebut. Kalau saya secara pribadi agak menelan ludah, bukan agak, males menelan ludah kayak sebentar. Kenapa begini statementnya? Justru tidak seharusnya sih tidak ada kompetisi ya. Yes. Dan ini bukan sebuah Kerjasama kompetisi. dong. Bergotong royong. Iya, bergotong royong karena itu adalah nilai bangsa kita kan gotong royong, kebersamaan. Ya, harus sebuah expose to, betul, expose to. kepedulian. Tidak ada yang namanya Empati. kompetisi, tidak ada yang si paling-paling, tidak ada yang ingin merasa viral, tapi atas dasar nilai kemanusiaan. Iya. Tanggapan kamu? Tanggapan aku, beliau juga bilang kan bahwa pemerintah sudah hadir triliun-triliun gini-gini. Kita juga donasi kok setiap hari ke pemerintah lewat pajak gitu ya. Jadi maksudnya itu pun juga bukan uang, maksudnya itu uang kita gitu. Dan ya menurut aku pulang aku curhat ke ayah aku, apapun aku curhat ke ayah. Dan kata ayah waktu itu aku dan teman-teman relawan kena clear area ketika ada pejabat mau datang, ketika wapres mau datang dan sebagainya. Padahal kita kan terus membersamai para penyintas banjir ya. Terus aku sebel, kenapa ya ayah pemerintah itu kalau datang itu suka clear area, tapi jadi kayak menghambat kerja kita relawan. Padahal para penyintas itu, yang menyintas banjir itu butuhnya kan segala sesuatu yang taktis, dan kita mengisi kekosongan ketika birokrasi itu berjalan dan takes a long time. Yep. Para relawan dan NGO yang ngisi gitu. Terus kata ayah itu SOP AD gitu. Ayah Dengan bijak ya? berusaha memberi aku perspektif dari dua sisi. Tapi aku juga cerita, ayah kalau dari segi gini rakyat butuh gini. Dan menurut aku pemerintah tuh harus mulai bikin, nggak usah ke Kementerian Kebencanaan, enggak lah, nanti uang kita lagi disedot lagi, rakyat kan hobi banget ya diisep ya. Nah, Memanfaatkan apa yang sudah. yes, lebih baik bikin perpres kebencanaan. Kalau ada kebencanaan, SOP yang bentuknya seremonial, apa dan sebagainya itu ditinggalkan. Yang penting taktis, yang penting fast respon. Kita berlomba menyelamatkan nyawa, jangan berlomba sama relawan dan masyarakat. Tidak Please. seharusnya berlomba dan juga Aku berkompetisi. yakin ya, yang meninggal itu udah di atas 1000-an. Karena 900 itu yang baru terevakuasi yang di dalam. Ya Allah, aku lihat timbunan itu. Aku lihat Astagfirullahaladzim, aku lihat kita kan naik pick up ya dari satu dusun ke dusun lain. Itu ada ini kayak kain-kain kafan keluar dari dinding. Jadi ada, maksudnya longsor. Longsor terus itu pemakaman. Jadi kafan-kafan tuh keluar. Oh, wow. It's disaster. Maksudnya please, dan juga kalau mau lihat, menurut aku kalau mau lihat realnya gimana, lihat deh dari reels dan foto-foto teman-teman relawan, Kak Zaskia, Adia Meka, Ferry Irwandi, Teh Indah Dari, semuanya itu tidak terfilter. Kalau menurut aku kalau mau lihat kondisi realnya dari mereka lah yang berjalan Ya, di justru akar rumput. kita juga mengapresiasi untuk Teman-teman anak muda Indonesia, termasuk public figure, content creator, influencer, atau apapun itu ya, yang mereka terjun langsung. Dan kita juga tidak boleh menutup mata bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa. Kita adalah generasi Ya, penerus bangsa, untuk mengingatkan kita generasi mempunyai millennials, empati. Gen Z, yang berikutnya akan berjuang untuk negara ini. Maka dari itu seharusnya rangkulan itu satu hal yang harus dilakukan ya. Pemerintah jangan musuhin relawan, jangan berkompetisi. Ya. Kapasitas kita berbeda. Aku paham banget pemerintah tuh harus segera hadir untuk membuat tempat-tempat kebencanaan menjadi layak lagi untuk dihidupin. Baik. Karena itu gelondongan kayu, kita NGO relawan nggak punya kapasitas ngebersihin itu. Itu harus pakai alat-alat berat Alat berat ya? pemerintah. Ya. Belum lagi itu daya rusaknya kan luar biasa ya Kak. Jadi please segera diberesin. Kalau sudah, habis itu kita move, beresin hulunya nih, akar penyebabnya sehingga tidak terjadi lagi. Tapi kita sudah melihat sudah banyak yang beberapa yang sudah diberesi ya, walaupun Ya, mungkin Kak, butuh it's small waktu ya. Ya. dikit. Ya. Baik. Ini kita juga punya kompilasi artis yang menghibur banyak warga di sana dan juga anak-anak di wilayah bencana. Bang Komeng juga ada ya, kita mau lihat dulu ya seperti apa. Seperti apa Masya teman-teman Allah. public figure. Love banget. Dari aku
aku sering jadi relawan kebencanaan tuh dari sekitar 2012 waktu aku for good ke Indonesia ya. Dan aku melihat dari dulu sampai sekarang ada yang tidak berubah, yaitu kebaikan hati masyarakat Indonesia. Pemerintahannya aku nggak tahu ya, no comment. Tapi masyarakat ya, dari dulu sampai sekarang Indonesia tuh baik hati. Dan sekarang itu kebaikannya lebih terduplikasi karena adanya portal-portal sosial media yang bisa menduplikasi kebaikan itu. Dan memang Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan masyarakat yang memiliki kemurahan hati. Ya. Negara dengan masyarakat yang saling menolong satu sama lain. Bahkan melalui platform kitabisa.com kemarin ini saya sempat baca yang sudah terkumpul donasi total dari masyarakat Indonesia dengan berbagai macam teman-teman atau juga kanal yang dibuat oleh berbagai macam konten kreator, kemudian juga mereka yang membuat donasi. Ini totalnya sudah lebih dari 31 miliar rupiah. Luar biasa sekali ya. Terima kasih banyak semuanya. Dan kita juga mau kasih lihat, ini ngomongin soal donasi, ada salah seorang menteri. Apa lagi nih? Oke, dengan statementnya kita mau kasih lihat. Artis influencer buka donasi untuk bencana. Mensos sebaiknya izin dulu nanti diaudit. Oke, kemudian aku tuh nggak nyangka di screen ya, Ciki memberikan komentar. Silakan kalau mau diaudit Pak, tapi jangan dipersulit dan proses birokrasi Pak. Rakyat butuh yang satset. Audit juga kementerian. Yuk Pak, please audit terbuka biar masyarakat semua bisa lihat audit kementerian dari pemerintah ya. Audit Pak, pemerintahan Pak. Ya. Kita mah diaudit nggak apa-apa. Kayak di portal-portal juga kalau kalian misalnya donasi ke apa yang famous ya, kita bisa. Itu kan diupdate kan di email. Terus Ferry Irwandi, Kak Zaskia, semuanya itu slide-slide-nya juga diupdate. Sekian ini buat warm food, sekian ini buat beli selimut, sekian ini kayak audit, silahkan audit. Tapi jangan kita segala civil society disusahin sama birokrasi. Kita berlomba nyelamatin nyawa loh Pak. Ini nyawa rakyat kalian juga. Betul, selepas itu juga Menteri Sosial Republik Indonesia setelah mengeluarkan statement seperti itu mengkoreksi beberapa hari kemudian bahwa boleh silahkan untuk berdonasi. Tidak harus laporan terlebih dahulu, silakan bisa langsung memberikan bantuan. Tapi kan setelah viral, setelah diserang banyak, kenapa diksi-diksi itu mesti keluar? Bapak kemana aja kemarin? Aku nggak dengar mensos apa dan lain sebagainya. Tiba-tiba berat keluar dan mengeluarkan diksi menyakitkan seperti itu. Why, Pak? Why? Itu dia, satu kata, kenapa menjadi pertanyaan. Ciki, apa yang ingin disampaikan? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka yang terdampak dari bencana ini? Sebelumnya aku mau sorry banget buat kakak-kakak kalau aku kurang bisa mengontrol perasaan ini. No worries. Kenapa harus bilang sorry? It's okay. Aku batuk-batuk juga. Kita semuanya karena Justru bencana ini yang ingin kita dengarkan. Ini bencana juga bisa terjadi ke kita kan. Jadi tidak ada yang tahu. Gimana ya? Pemerintah kerja lebih satset, kerja lebih cepat dan please jangan anggap kita relawan, aktivis NGO itu saingan yang harus diserang dengan diksi-diksi kalian. Harusnya kita tuh kerjasama. Ketika birokrasi itu lama, kita mengisi kekosongan dan harusnya dirangkul. Jadi kita sudahin aja segala diksi-diksi yang menyakitkan itu. Fokus bareng-bareng untuk bisa memberikan yang terbaik untuk mereka para penyintas bencana. Aksi bukan diksi. Yes. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Kalau bukan aku, siapa yang bisa buat yang sulit melihat mudah. Kalau bukan aku, langsung ambiar. Geger. 24 ulang tahun Transmedia, kita mau ngajakin Sobat Ambiar untuk menyaksikan malam puncak ulang tahun Transmedia yang ke-24 di tanggal 14 Desember di hari Minggu, 24 hours. Ya. Ada K-pop, ada Zodiac, ada Kinasor, dan banyak ya. artis-artis papan atas yang lain. Saksikan hanya di seluruh channelnya Transmedia. Oke, ada berikutnya kita punya bintang tamu ini bapak dan juga anak ya. Jadi anaknya umur 3 tahun, tapi anaknya 3 tahun ini jago nge-rap. Tapi udah pinter banget. Ya kan? Nyanyi Coba harusnya bareng. dia nge-cover lagu-lagu yang lain punya Mami Dewi. Nah ini mereka suka cover bareng nih antara papa sama anaknya. Keseruannya seperti apa di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Elkanza dan Babah Danul. Monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua, yang ini baru bilang sama tua, my trip mantan hancur, stop sudah jangan kau atur, kau bukan lagi donatur, Elkanza.
Panggilannya Kanza apa? Kan saja. Kanza. Kanza. Namanya siapa? Kanza Elhari Runisa. Kanza umurnya berapa? 4 tahun. Oh, 4 tahun. Cita-citanya mau jadi apa? Lukis. Pelukis. Bukan penyanyi. Ini kayaknya ada tombolnya di belakang, jago banget ngomongnya ya. 3 tahun apa 4 tahun? 3. 4 atau 3? 4 atau 3? 3. Oh, 4 sekarang 3. Ya, oke. Kak Kanza, Baba Dahnul, kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Kita kasih lihat ya, ini dia konten kreator yang suka mengcover lagu antara anak dan juga papanya, Baba Dahnul dan Elkanza. Ini dia. Aduh, lancar banget nge-rapnya, nyanyinya. Iya loh, gimana sih ceritanya bisa sampai sampai nyanyi kayak gitu tuh pinter gimana ceritanya? Nah, jadi ceritanya itu gini, dia itu kan suka nonton YouTube tuh, tanpa sengaja. Kalau ada lagu atau backsoundnya itu dia suka ngikutin tuh. Wah, ternyata Kok anak Batuk Bu Haji. Oh, ternyata anak aku ada skill ke sana gitu ya, Mas. kesana, Ya, ya. kayak gitu KDP ternyata. Terus akhirnya coba-coba. Coba-cobalah dibikin konten. Pulang kerja ceritanya, istri aku tuh rekam katanya bikinin konten tuh yang tadi tuh yang nge-rap. Iya. Nah, pas direkam ya udah nggak expect apa-apa, upload aja dan ternyata Viral. tiba-tiba kok notif tiba-tiba rame gitu. Ternyata viral videonya, Kak. Gitu. Emang dari kecil diajarin nyanyi atau cuma nonton YouTube doang atau karena Baba Dahnul suka bermusik, main gitar? Nah itu juga masih jadi misteri sebetulnya. Ya, cuma kemungkinan besar kayaknya karena emang aku sempet kerja nyanyi juga, suka latihan. Masih kecil kayaknya suka lihat-lihat aku kayak gitu. Lihat papanya. Otaknya menyerap gitu ya. Baba Dahnul tuh pekerjaannya apa kalau boleh tahu? Aku sebagai pesulap dan juga pemain musik juga sih. Oh, oke. Ini kalau Elkanza dari umur berapa Baba Dahnul ngeliat dia udah mulai nyanyi-nyanyi nih? Pas 2 tahun sebetulnya udah kelihatan, cuma kita belum sadar aja. Kayak pas viral lagunya Komang, dia tiba-tiba senandung ngikutin. Oh ya? Cuma kita belum ngeh aja ke situ. Katanya lagu pertamanya kayak ngeracun, bener ya Elkanza ya? Terus gimana perasaannya? Udah tahu nih bahwa viral nih Mas di mana-mana. Seneng dan bersyukur juga dan Dikasih agak tahu kaget baby. juga Dikasih sih. tahu babynya. Kasih tahu juga tuh kakak. Tapi mungkin belum paham kali ya viral. Baba mau nanya. Kakak, kamu udah terkenal di mana-mana tahu? Oh tahu dia ngangguk. Baba emang pilihan lagunya tuh apakah tidak memberikan pilihan lagu anak-anak buat Elkanza? Ya, sebetulnya ada juga beberapa lagu anak-anak, cuma karena emang dia senengnya lagunya ke situ, jadi pengennya nge-covernya lagu itu. Oke. Ya, ngikutin aja lah maunya anak gimana. Iya, ada juga beberapa lagu anak yang dia hafal juga. Elkanza bengong ngeliatin apa sih Elkanza? Elkanza ini anak keberapa? Pertama ini. Pertama ya. Pertama. Berapa anak Mas? Baru satu alhamdulillah. Baru satu. Istri? Istri satu. Oh 1. Emang ada rencana nambah kok 1? Satu. Oke, kita masih Mas coba lihat dong, iya. kompilasinya Kompilasi Elkanza kontennya, ha. sama Popoy. Not loh. Cobain dong, cobain ini. Cobain deh sekarang nyanyi. Cek. Nah. Bisa lancar begitu pelafalannya. Ada Nur Anggota di sini. Lu ajarin lagu jadi. Agak ambil. Adik, kakak ini Jo. Ada gitu. Coba Ada suaranya ada, siap ya. Ya, Mau nyanyi coba apa Baba? Nyanyi ya. Elkanza Ya, oke. Nge-rap ya. Boleh ya. Nge-rap. Lagunya apa? Lagu ini, kita langsung dengerin aja. Oke, penasaran ini dia Baba Dahnul dan juga Elkanza. Buset ya. Tuh, wah, gak, pak. Buset, gue kaget. Langsung gue hampir konslet. HP jatuh, HP gue lecet. 5 juta nih gue tipis dapat. Lah kok abang malah jualan? Masih mending gue jualan daripada kita tawuran. Sana kau balik ke panti asuhan. Ih abang jahat, aku tuh cinta berat. Kini dong dekat-dekat, ku pegang erat-erat. Ih abang jahat, aku tuh cinta berat. Kini dong dekat-dekat, ku pegang erat-erat. Tor monitor ketua. boleh. 1, 2, 3. Kubur semua masa lalu. Yang berlalu sama abu. Termonitor kedua, anggota molektor kedua, kondisi gacor kedua. Yang ini baru bilang nih tua main trip dan hancur.
Gak setuju. Kamu Oh, lupa. Sebentar ya, ini vokalis kita Lita Pelan, dia deg-degan takut digantiin Alkanza. Baba, gimana sih caranya umur 4 tahun tapi bisa menghafal kata demi kata, nggak ada yang salah sama sekali, bahkan nadanya itu pas semua. Kalau pitch mungkin kayaknya gift kali ya mungkin ya. Betul, Karena setuju. nggak expect juga bisa ngajarin anak kecil ini untuk pitch. Iya. Tapi kalau secara tempo kadang pas mengonten juga dilatih tuh. Oke. Anak kecil moodnya. Kayak gitu. Tapi kalau kata lirik lagu kata demi kata itu, Nah itu jadi Elkanza itu sama ibunya waktu kecil, kalau anak-anak yang lucu-lucu itu kan biasanya sama ibunya suka dicadel-cadelin. Kalau Elkanza itu kadang sama ibunya suka dikoreksi kalau salah itu kata-katanya. Nah, jadi setiap kata-katanya itu, kata demi katanya dia diucapkan dengan baik. jadi kosakatanya, vokabularinya tuh sudah banyak sekali di dalam kepalanya belajar dari lagu ya. Semisal ember, anak kecil kan pasti bilangnya embel atau apa. Kalau ini dikoreksi langsung. Coba kalau ada Karen sama King, embernya gimana? Ember! Embernya begitu soal. Kalau ada King Nasar sama Karen ya, pasti sengoknya keluar. Oke, Baba, kita mau ke Baba Danul. Ternyata tadi seperti yang disampaikan Baba Danul, ini pekerjaannya selain musisi, Sulap, beliau juga adalah pesulap. penyulap. Dibantu ya. Bim salah, Bim jadi apa? Baba Danul. Memang belajar sekolah non formal atau otodidak atau gimana? Kalau sulap otodidak, aku Pinter sulap ya. sejak 2014 lah belajarnya. 2014? 14-an gitu. Oke, dan dijadikan sebagai pekerjaan. Pekerjaan untuk saat ini. Biasanya tuh kalau perform atau tampil di acara-acara apa aja? Kebetulan kalau saat ini aku dapat kerjaan itu di salah satu hotel Sukabumi, jadi aku reguler kayak gitu. Asli Sukabumi? Iya, Sukabumi. Jadi aku nge-approach tamu yang datang ke situ, yang lagi makan ke kafenya, aku main sulap ke mereka kayak gitu. Oke, bisa nggak menghilangkan apa ya? Menghilangkan perasaan dengan ekspektasi tinggi bisa nggak? Aku punya perasaan soalnya. Nggak bisa dibalas sama orangnya. Itu agak susah sih. Oke. Oh, kamu punya perasaan tapi nggak dibalas sama orangnya. Siapa sih orangnya? Bapak, tapi kalau dari Elkanza sendiri ada ketertarikan untuk main sulap nggak dia? Mungkin nanti kalau udah agak ngerti bisa kali ya. Oke, coba Bapak kasih lihat dong 1-2 trik untuk kita untuk Boleh nih. sebagai Ya, magician. coba. Boleh ya? Boleh. Gitu. Mau sulap apa, Baba? Aku tapi butuh bantuan KDP boleh nggak? Boleh dong. Boleh banget. Sambil duduk ya. Iya. KDP boleh pegang satu gak? Iya. Aku kan punya uang 5.000 tuh KDP. Iya. Dibuka dulu aja uangnya. Dibuka dulu uangnya. Kasih lihat semuanya tuh. Oke. Iya. Jadi cerita gini Kak, 5.000 punya kakak. Iya. Ini 10.000 punya aku nih. Oke. Udah dilihat kan belakangnya? Hah? Udah dilihat belakangnya, udah dibalik. Nice, kalau udah aku bantu lipat lagi. Oke. KDP izin boleh buka tangan kanannya. Nice, aku taruh dulu, satu punya aku, satu punya KDP. Ini aku gak pegang uang lain ya. Iya. KDP maaf ya, saya mau pegang tangannya. Iya. Maaf ya, Iya. izin saya balikin. Saya ambil satu, sisanya kakak pegangin tapi jangan dilihat dulu. Iya. Nah, kalian masih ingat ini punya siapa? Punya DP. Oke, berarti punya aku ada di situ ya. Iya. Nih, kata orang-orang rezeki kita gak akan pernah ketukar Kak. Iya. Kita buktiin Kak. Iya. Berarti kalau gak akan ketukar mungkin gak Kak 5.000 punya KDP balik ke tangan kakak, 10.000 balik ke tangan aku. Tiba-tiba tapi gak diapa-apain. Gak mungkin. Gak mungkin ya. Kita buktiin ya hitungan ketiga. 1, 2, 3. Berapa tadi di sini Kak? 5.000. 10.000 Kak. Kakak buka tangannya. Coba dibalik jadi berapa? 5.000 tuh. Balik lagi. Duitnya ditukar, duitnya ditukar sama dia. Balik lagi tuh. Lah makanya kok iso? Iya, duitnya ditukar. Lu kan biasa duit dicolong ya. Tapi ada filosofinya loh itu Kak. Ada filosofinya itu. Jadi semakin kita genggam kalau dia bukan jodoh kita tetap bakal lepas. Dengerin, Itu sebuah pesan yang Sayang tersirat. kali ini kita berjodoh harus. Arab banget. Oke. Ya sulap. Jadi sekarang lebih seringnya jadi seorang magician gitu. Magician dan main musik juga di wedding-wedding kayak gitu. Oh, di wedding, oke. Bapak, setelah viral ini ngaruh nggak ke pekerjaan untuk bermusik, endorse segala macam, atau manggungnya jadi lebih banyak, atau banyak mungkin yang nawarin, tolong dong kalau misalnya nyanyi atau manggung Elkanzanya diajak gitu. Walaupun masih kecil ya sebenarnya, cuma tawaran itu ada nggak sih? Sempat ada, cuma belum berani ke sana aja karena masih kecil juga kan ya. Iyalah. Paling ngaruhnya juga adalah beberapa. Alhamdulillah ada lah. Ya. Alhamdulillah. Berpengaruh. Elkanza, semoga Elkanza semakin menjadi kebanggaan keluarga. Dan Elkanza jadi penyanyi ya nanti ya. Mau jadi penyanyi nggak?
Oh mau, jadi pelukis mau? Mau semuanya Jadi mau penyanyi ya. kayak Mami Dewi ya. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi-Bagi Ambiar. Gege. Ini dia Fikri Raihan, seorang konten kreator yang viral karena konten yang ngeluh mulu. Panggilannya Iki ya? Betul. Iki. Iki awalnya tuh bikin konten apa sih sampai akhirnya jadi viral? Sebenarnya itu karena keluh kesah aku sebagai karyawan retail sebelumnya. Apa kawan apa? Karyawan retail. Di toko. Oh, retail. Iya, iya. Jadi kalau misalnya aku kerja tuh kan kalau misalnya kita masuk shift pagi kan harusnya pulangnya sore. Tapi ini aku pulangnya malam. Iya. Ya sebagai karyawan yang penuh kesah ya, keluh kesah gitu. Setelah pulang lembur, aku ke parkiran bikin video. Oh gitu. Nggak sengaja loh kak. Nggak sengaja? Ya, jadi kayak niat Tapi idenya itu nggak sengaja. spontan aja, bener. Jadi aku di parkiran bikin video kayak kalau misalnya kita masuk kerja pagi itu pulangnya sore bukannya malam gitu. Ternyata video itu malah viral tembus 3 juta kalau Oh, banyak yang merasa hal yang sama. Betul. Ya. Lalu? Itu bos kamu follow kamu nggak di sosial media? follow-followan. Terus dia Gimana, komen bos, nggak? ya? Dulu masih agak kesinggung ya. Karena kan makin lama pembahasan kontennya itu tentang pekerjaan ya, keluh kesah pekerjaan, gimana keluh kesah teman dan pekerjaan dan bos-bos gimana. Makin lama bosku kayak memang ini pekerjaan anakku gitu ya. Jadi request dong buat yang sebelah. Jadi gitu loh, malah jadi ikut request. Oh, Jadi malah ikut request. kenapa lo ada masalah apa lo, Merlan? Oh, benar. Tahu kenapa? Kenapa poninya? Apa? Di sembarangan masa poninya kayak sembarangan emang kenapa poninya? Kakaknya Peran 86 juga lagi kesel sama Om Perla. Lu mau curhat tentang mau bos minta lo? konten kayaknya ya. Coba ya, Iki kita bakal lihat dulu sama Sobat Ambiar konten-kontennya Iki yang selalu mengeluh. Itu karena banyak yang merasa relate sama mereka, makanya jadi viral, jadi engagementnya tinggi gitu ya. Ya, Ki, betul. Tolong jangan disemangatin aku ya. Ya, kita lagi capek-capeknya masa Aku butuh dipeluk. Butuhnya Gitu uang ya? kak, betul. Kalau aku butuhnya uang kan Oke. sebagai. Wah, aku udah banyak. Oh, bukan dolar ya kak? Makanya kerja sama DPO pasti konten ngeluh lu makin banyak. Ya, Iki, tapi ini banyak gak followers kamu yang akhirnya minta bikinin konten ini dong karena keluh kesah mereka begitu Ya, misalnya? banyak banget kak. Dari yang awalnya aku tentang pekerjaan, keluh kesah di ruang lingkup kerjaan, makin lama makin tentang tetangga dong yang nanya kapan hamil gitu. Jadi aku makin lama dari keluhan tentang pekerjaan ke kehidupan. Jadi kalau yang kapan hamil tuh gimana? Ya gimana kita mau hamil nggak ada lakinya? Kalau aku kayak aku jawab gini. Gimana? Lagian nggak ikut bikin kok segala komplain sih begitu. Oh, iya. Bisa nggak coba bikinin konten tentang ini keluh kesah ya? Ya. Keluh kesah tukang kendang ya. Karena selalu dibilang mukanya abu-abu. Tapi Iki kalau Ya, itu iya, boleh, katanya boleh boleh. bisa. Boleh. Oh, coba bisa ditembak loh. Ya kan Oke. selalu dibilang mukanya abu-abu. Tukang kendang. Keluh kesah lu akan dilampiaskan oleh Iki. Silakan Iki. Gini kak, nggak apa-apa muka gua abu-abu, yang penting yang kita samper. Nih, Siap ya. Oke. Rolling and action. nggak apa-apa muka gua abu-abu, yang penting hati gua putih. Cielah. Gitu kak. Nggak apa-apa ya kak, yang penting hati kita bersih, tulus. Kata siapa? Kata siapa? Kata siapa hatinya putih? Lu lihat mukanya keputihan. Putih. Putih banget lu pakai cece krim ya? Kecil banget. Kita mau kasih lihat ya, ini juga Iki tuh selalu mengikuti apa yang sedang berkembang di media sosial. Ya. Termasuk Ya. kemarin tumbler yang hilang di kereta ya. Apa tumbler? Tumbler Tumbler kenapa? yang hilang. Oh, bukannya 1.500 itu. Galon. Ya, kita mau kasih lihat. Taran. Oh ya, ini dia. Itu yang komen banyak tuh. Ah banyak banget kak. Banyak. Iki pernah ada yang komplain nggak sih sama kamu? Misalnya ya. Receh itu ya. Ada yang komplain karena mungkin keluh kesahnya terlalu ngeluh banget atau gimana? Ada yang pasti yang ngerasa relate ada. Yang komplain ada? Banyak kak, terutama
menurutku di staff-staff dan atasan ya, itu banyak banget yang sampai bully aku, itu banyak banget. Coba kita lihat Kalau ya. ada komenan-komenan dari orang-orang nih, dari netizen. Tuh Tumblr ada bekas iler Justin Bieber katanya. Oke, berikutnya bilangin Ki suruh pakai plastik es kiloan aja Ki. Nah, next. Besok suruh bawa toren biar nggak lupa kan ngejablek sugode gaban. Toren nanti dibawain deh 1.500 ya. Udah toren loh. Lanjut. Itu yang Tumblr ya. Betul, itu yang Tanggapan kamu tentang kasus ini gimana? Oh, ya. Wah. Sudah satu Tanggapan kasus. Kasus hilangnya Tumblr, misteri hilangnya Tumblr. betul. Satu sisi aku sebagai beliau mungkin kita kan punya hak atas barang kita ya. Iya. Entah itu barang murah atau mahal. Itu kasus beneran. Iya, benar. Beneran yang Tumblr yang hilang itu loh yang di Betul, kereta. Kak. Kita punya hak atas kehilangan barang tersebut. Cuma kan di sini yang kita bisa garis bawahi bahwa kehilangan Tumblr ini atas kelalaiannya sendiri gitu loh. Makanya di situ aku kayak lucu nih kalau aku bikin konten yang fun tapi tentang relate dengan kejadian itu loh. Jadi kalau misalnya Tumblr nggak mau hilang, tinggal ikat aja pakai tali rapi ya, taruh di celana gitu. Lagian Gak guys, usah bawa Tumblr deh, mendingan bawa toren 1.500. jangan hilang. Nggak bakal lupa itu. Tapi ini kereta api juga sebenarnya banyak yang hilang. Tumblr itu banyak yang hilang. Cuman kan masalahnya digede-gedein apa enggak. Banyak yang merelakan mengikhlaskan. Kok bisa sih? Ya kalau ini kan ya memang jadi heboh Emang aja ditaruh di mana karena dia Tumblr-nya? posting. Ya mungkin kelupaan di di lunchbox-nya dia, di Betul, Kak. kotak yang dia bawa gitu ya. Tapi sekali lagi dari kereta api juga bilang kalau kehilangan barang di kereta itu tanggung jawab pribadi. Ya, Tapi PT Kereta Api akan mengamankan barang-barang yang ketinggalan gitu Iya. aja. Cuma ini karena masalahnya jadi besar aja. Besar-besar. Tadi Iki cerita yang komplain yang segala macam marah tuh ada berarti ya bos-bos gitu. Ada Kak, aku sampai tutup akun, tutup komentar. Tutup komentar. Karena aku ngerasa kayak ibu bapak aku cuma bikin video aja kok ya, Bikin nggak apa bermaksud yang membuat mereka ini tentang atasan yang gampang marah atau atasan yang mut-mutan. Kamu sampai tutup komentar kena mental dong berarti. Mental aku. Akhirnya gimana caranya? Aku tetap pengen video ini nyampe ke relatannya dan semuanya, tapi Relate tetap gitu. fun gitu loh Kak. Oke. Akhirnya selalu di ending aku bawa kayak selibau gitu. Oke. Jadi aku biar fun. Ada bercandanya. Ada bercandanya, Serius betul. banget. Namanya juga konten. Iki kita mau kasih lihat ya. Ini ada satu artikel ternyata bukan cuma kena mental. Ucapan adalah doa katanya. Iki Ege ganti jadi Iki Kiong. Betul, Gara-gara setiap konten ngeluh yang ia buat malah jadi kenyataan. Iya. Apa bedanya Iki Ige sama Iki Kiong? Oke. Karena sebelumnya IKG itu mereka tahu karena ya itu karakter aku di sosial media ya. Oke, Kiong itu? Kalau Kiong itu sebenarnya itu nama panggilan aku di rumah. Oh. Kiong. Kiong itu artinya kan sebenarnya keong atau siput. Iya. 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 Kenapa dibilang Kiong? Karena aku tuh lemot Kak di tongkrongan. Jadi dipanggilnya Iki Kiong gitu. Dia juga pernah punya asisten namanya siapa? Kiong. Artinya? Ya lemot jalannya kayak Kiong. Kayak gitu. Nonton nih si Kiong. Kenapa kalau aku ubah itu? Karena aku ngerasa kalau setiap akhir bulan itu kan video aku selalu ditunggu ya. Kayak tentang aduh gajian lama banget sih, duit udah tinggal 50.000 nih gitu. Aku selalu bikin video itu tentang apa ya? Tentang kerelatan kita nunggu gajian. Padahal pas gajian pun duitnya langsung habis gitu. Aku ngerasa setiap akhir bulan bikin video ini kok lama-lama jadi kenyataan ya. Oh, jadinya gajinya? Lambat gitu. Aku tahun ini 6 bulan kosong. Kayak Kosong maksudnya? aku nggak ada kerjaan Kak. Selama 6-7 bulan ini. Kenapa? Apakah aku ini nyambung dengan video-video yang aku buat? Apakah jadi Sehingga doa? banyak orang yang sakit hati gitu sama kamu. Jangan dong. Gitu ya. Aku takutnya, ya aku mikir takutnya jadi doa karena aku kan kalau bikin video kayak gimana caranya aku bisa masang emosional biar nyampe ke Nah mereka. terus akhirnya ketika keluhan menjadi kenyataan, akhirnya apa? Kamu kontennya berubah? Apakah nggak mau ngeluh-ngeluh lagi apa gimana? Untuk perkeluhan duitnya aku stop dulu karena aku takut jadi doa ya. Iya. Iya bener. Bahasnya duit. Kalau nggak utang, ngeluhnya utang. tetap ngeluh duit, tapi aduh duit gua kebanyakan nih. Oh iya, Misalnya boleh jadi doa. Jadi Benar, doa, benar. ya. Oke, Iki Kiong, sekarang Iki Kiong namanya. Betul. Dia mau rebranding, mengubah image dia. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar sebuah artikel tentang Iki Kiong. Perbedaan persepsi publik jadi alasan Iki rebranding namanya karena dianggap kata kasar. Oke, jadilah Iki Kiong gitu ya. Terus sekarang kontennya apa aja dong kalau gitu? Jadi tetap kayak biasanya, tetap kata-kata yang relate, tapi sekarang aku oper ke konten masak. Karena followers aku dan yang punya akun itu sama-sama puyeng ya tentang uang, tentang uang. Jadi aku bikin konten masak sesuai personal aku. Oh, konten Kamu suka masak. masak? Aku chef Kak. Oh, kamu chef? Iya. Oh, guys, chef loh. Di restoran, di hotel. Western atau Nusantara?
western dan aku sempat buka usaha bakery. Oh, nge-bake. Ya, aku ke cake decoration, wedding cake gitu. Oh, sama Ayub Puspita nggak? Oh, jangan dong. Oh gitu. Ya. Terus sekarang kontennya masak-masak apa aja? Jadi konten masak, karena ini relate tentang keuangan terus, aku bahas tentang uang lagi. Jadi konten masak yang 30.000 tuh bisa loh untuk makan satu hari dengan yang makanan yang enak. Oh, kamu nggak mau masak itu? Nggak Apa mau tuh? masak permasalahan orang? Oh, jangan dong. Aku nggak mau ikut campur. Jangan, kalau itu nggak usah dimasak, yang penting masak-masakan yang bisa Betul. dimakan. Ya kita mau Betul, tahu itu konten-kontennya enak. Iki seperti apa kalau lagi masak-masak. Konten masak. Gue enak banget nih. Ini asin pakai tempe. Iya. Kamu kontennya pernah paling ribet masak-masak apa? Cumi ini. Itu mah gampang. Jadi behind the scene ya kak, aku tuh kan itu rumah baru om aku, jadi nggak ada peralatan yang lebih lengkap. Jadi aku masak cumi, nggak ada tepung kak, aku nggak punya tepung. Biasa kan untuk nggak meletak-meletak tuh pakai tepung ya. Minyaknya. Ya minyaknya, itu aku nggak pakai. Itu behind the scene aku taruh di story, itu aku kena minyak banyak banget. Jadi repotnya itu. Repotnya si cumi ini, betul. Iki tapi dari konten masak sama konten ngeluh lebih Lebih menghasilkan banyak mana? viewer yang mana? Lebih banyak viewer yang mana? Ngeluh pastinya, karena kan untuk masak ini baru 4 segmen. Oh, 4 segmen. Baru 4 segmen. Oke. Oke, Iki kita juga mau kasih lihat ternyata dia juga pernah bermain di layar lebar katanya. Debut layar lebar, Iki beradu akting dengan Rizky Bilar, Lesti, dan nama besar lainnya. Gimana ceritanya Ki bisa nyangkut di layar lebar Ki? Oke, jadi selain aku konten ngeluh itu, aku punya konten sketsa gitu kak. Jadi mungkin dari situ Kak Bilar dan Kak Lesti dan pihak PH pun ngelihat konten-konten Iki. Ternyata karakter Iki cocok dengan karakter Cecep di film ini. Oh, filmnya udah keluar atau belum? Insya Allah Lebaran tahun depan kak. Oh, amin. Berapa bulan lagi berarti ya? Iya. Sebentar lagi soalnya. Berarti nanti Papa Bilar sama Bun Les kesini ya promo ya? Iya benar. Iki tapi ini film pertama atau? Film pertama aku alhamdulillah. Iki, lu tuh banyak banget lu main film. Kemarin baru coba walaupun pertama kali masak iya, terus bikin konten ngeluh-ngeluh segala macam. Emang lu tuh lebih minatnya tuh ke bidang yang mana sih? Sejujurnya minat semua, yang penting menghasilkan uang. Jadi begal mau? Jangan dong. Setuju. Benar. Harus banyak kegiatan. Betul. Bukan soal Keluarga gimana tanggapannya Iki? Orang tua masih ada? Ada alhamdulillah. Tapi Oke. dengan kamu bikin konten-konten kayak gitu banyak endorse yang masuk dong. Oh, Masya Allah alhamdulillah kak. Nah, Alhamdulillah ya. sebulan kira-kira penghasilan berapa dari endorse? Untuk saat ini aku bilang rebranding nama aku karena aku trauma dengan nama tersebut. Aha. Karena kosong, jadi belum ada kak. Pelan-pelan, Betul, sabar, betul. Pelan-pelan sabar. Betul, pelan-pelan. Nanti habis pagi-pagi ambiar banyak nanti. Masya Allah, amin. Orang tua bilang apa Ki? Wah happy banget dong kak, karena yang biasa ngelihat di stasiun televisi, sekarang anaknya ikut gabung di situ. Sekarang di stasiun TV juga di Trans TV Iya, ya. betul, Besok di Masya Transjakarta stasiunnya. Jangan dong. Menghibur lewat ponsel orang. Betul, mungkin. betul. Iki, pengen beli apa coba dari semua yang didapetin nanti cita-citanya pengen beli apa yang belum kebeli? Rumah, cuma rumah yang Iki mau, karena mau gimana pun kita ada kerjaan atau enggak, ngeluh atau nangis, Amin, kita punya tempat untuk amin. pulang. Betul. Kita sumpahin Iki pulang dari dapat sini beli rumah semua bilang amin. Amin. Jangan balik salah lagi tetap di bagi-bagi Insya Allah, ambil. amin. Terima kasih banyak semua bintang tamu kita. Terima untuk kasih. bintang tamu hari Val, ini. Mbak Ina terima kasih Oh, banyak makasih ya. sayang. Ciki terima kasih Kak Ina, semangat selalu ya. makasih, Ciki makasih sayang. Terima kasih Mas. Iya, terima kasih ya, sehat selalu ya, terima kasih. Dan terakhir kita akan menyaksikan ini dia Baba Danul bersama dengan putrinya yang pintar bernyanyi. Ini dia Oke. Elkanza di bagi-bagi ambiar. Sampai jumpa. Wah.